Hai everyone, balik lagi sama aku di PNN Podcast Ngalor Ngidul. Guys, hari ini aku datangin narasumber yang tentunya bakal seru banget karena kita bakal bahas seputar pergaulan bebas. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama narasumbernya. Halo, perkenalkan nama saya Lintang Durianto. Ya, gitu aja lah. Oke deh. Nah, karena aku udah gak sabar ya, jadi kita langsung aja kupas tuntas tentang pergaulan bebas. Are you ready? Waduh, emang boleh pergaulan itu? Boleh. Udah boleh. Oke, kamu ready? Ready. Agak menantang ya ini bahas pergaulan bebas nih. Nah, menurut Kang Lintang ya, di zaman sekarang masih relevan gak sih jaga diri dari pergaulan bebas atau justru dianggap ketinggalan zaman? Kalau buat untuk pergaulan bebas ya, untuk menjaga diri itu harus kayak ini. Iya, pasti. Gak boleh sampai kita lepas kendali. Misalkan di kelompok kita nih, ada dua kubu, yang satu baik satu enggak. Misalnya yang satu baik, yang satu buruk, tetapi kita harus bisa pilih-pilih. Emang lah, pilih-pilih itu bukan berarti tidak berinteraksi dengan yang maaf ya, yang pergaulannya agak bebas. Nah, kalau untuk ketinggalan zaman kayaknya nggak harus berbuat zina, bukan berarti ketinggalan zaman. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Zina dan dosa lah gitu. Iya, dosa ya. Nah, tapi kalau menurut Kang Lintang nih, tantangan terbesar buat tetap berpegangan pada prinsip di tengah lingkungan yang nggak sejalan gimana sih? Maksudnya sekarang kan udah banyak tuh ya pergaulan bebas gitu. Nah, menurut Kang Lintang gimana sih? Gitu. Cara buat berpegang tetap ya. Iya. Yang pertama itu harus dari diri kita sendiri. Percuma kalau kita misalkan lingkungan kita buruk gitu, terus kita kayak orangnya gampang kebawa, gak teguh prinsip. Kayak misalkan, ayo yuk kita pulang malam nih, nongkrong nih. Sementara kamu kayak, mending ikut aja daripada di rumah. Nah, itu jangan. Usahakan jam 9, jam 10 tuh sebaiknya di rumah. Tapi, karena juga udah malam juga kan. Iya, tapi Kang Lintang kan kadang kalau misalkan sama temen tuh suka nggak enak gak sih untuk pulang. Misalkan aku mau pulang jam 9, terus kayak guys duluan ya pulang jam 9. Cuman kayak respon temennya tuh kayak, apa sih masih jam 9, masih siang. Nah, lebih ke sebenarnya aku berprinsip bahwa ya udah aku harus pulang jam 9 karena aku perempuan. Cuman karena temen aku ngomong kayak gitu, ke akunya tuh gak enak, jadi kayak ya udah deh, terpaksa aku stay sampai jam 12 baru pulang. Sebenarnya gitu. itu tergantung diri sendiri sih, tergantung kamunya sebenarnya itu tuh. Kayak misalkan nih, kamu misalkan baru datang jam 8 malam nih, terus ngomong jam 9 pulang, nah itu yang nggak boleh. Enggak, gimana gitu, maksudnya kita udah emang dari prinsip kita tuh kayak pokoknya aku nggak boleh, cuman karena people pleaser itunya loh. Nah, gimana tuh? Paling kayak usahain aja kita tuh mainnya dari sore kalau dari siang. Jadi kan siapa sih yang nggak capek malam main dari siang sampai ke malam kah, apalagi sampai ke subuh. Betul. Ya mungkin kayak gitu aja. Terus kayak alasan apa kayak aduh kayaknya urgent harus pulang, kalau enggak udah dicariin mama, nggak apa-apa. Misalkan naon di tangan kiriku kolot, gak apa-apa kan kita emang anaknya. Oke, respect bang. Oke nih, tapi gimana sih cara bedain pergaulan yang masih sehat sama yang udah mulai mengarah ke hal yang negatif? Kalau buat lihat ya, mungkin dari tata cara bicara juga udah kelihatan kayaknya ya teh. Ini kayak misalkan mungkin kalau pergaulan yang kurang sehat tuh kayak misalkan toksik. Iya. Terus pasti. ngomongnya kayak atau hal jorang itu kayaknya udah Toksik toksik gitu.
Itu udah masuk ke arah negatif gitu ya berarti. Iya, walaupun emang itu cuma ngomong, tapi itu akan jadi kebiasaan kedepannya kayak gitu. Ya, karena lingkungan berpengaruh ya sama Iya, kita. dari kamu misalkan ngomongnya nggak kayak gitu, karena kamu bawa sama mereka setiap hari, jadi keinget ya ngomong itu, ya pasti ke bawah. Iya. Disitulah kau mulai terbawa arus. Tapi Kang Lintang sering nggak sih dapat omongan, ih kok lu cupu banget, pas nolak ajakan nongkrong yang kurang baik. Nah, gimana tuh cara ngadepinnya? Sering sih, kalau misalkan, ya kayak tadi aja misalkan mau pulang jam 10 nih, karena emang aku kan orangnya tuh kalau di luar ting tuh suka malas, jadi mending diem di rumah, kalau enggak diem di suatu tempat di rumah temen gitu. Jadi kayak diem di rumah tuh emang gak betah. Betul. Kalau disebut cupu ya gimana lagi sih namanya, kalau cupu nggak ajakan itu orangan tuh ngadepinnya Ya, susah sih. Emang pasti kayak kalau aku kan tipe orangnya oh ya udah nggak apa-apa disebut cupu, yang penting mah aku cabut balik gitu ya. Daripada nih kalian nongkrong nih terus kayak aduh pengen pulang tapi pada ngobrol pengen pulang, kan nggak enak kan kalau gitu ya. Itu nguras energi banget. Mending ya udah skip aja, besok kan bisa gitu kan, ya udah besoknya cabut lagi kemana gitu. Itu sih paling. Tapi nih kalau menurut Kang Lintang, lingkungan itu lebih berpengaruh ke seseorang atau seseorang yang harus kuat menghadapi lingkungan? Seseorang yang harus kuat menghadapi lingkungan sih. Kenapa tuh? Kenapa? Kasih paham Kang Lintang. Ya kalau tergantung orang ya. Kalau orangnya tuh kayak, kalau orangnya misalnya kalau kita gampang kebawa, nah itu yang jadi masalah. Kecuali kalau emang kita punya prinsip dari diri sendiri yang kuat, itu gak akan bakal kita kebawa ataupun kita harus menghadapi lingkungan. Iya, betul. Tapi menurut Kang Lintang, apa sih dampak jangka panjang dari pergaulan bebas yang sering diremehin orang? Paling kayak itu akan jadi habit atau keterbiasaan, misalkan merokok. Ya. Nah, merokok. Kalau kita ngerokok, yang awalnya kayak, aduh pengen coba-coba aja lah. Disedot, Enak. kok enak, cina. Abis, terus, ada rasa baru nih. Nah, belilah di belilah di warung-warung toko lah. Ada rasa baru, kayak nyobain, enak, ya udah lanjut aja. Nah, sudah lama ngerokok, nongkrong, kayak asa pengen apa ya? Asa pengen ngerokok gini? Bukan. Asa pengen mimi gini. Nah, kan dengan cara orang-orang kayak setuju pengen mimi, kayak bakal harus kita juga kayak misalkan kamu di sini misalnya ada Kang Acong. Kang Acong pengen minum, kau pengen minum. Terus aku juga kayak belum pernah minum nih. Terus jadi kayak, pengen juga. Iya, kayaknya pengen nyobain dulu. Iya, bisa aku sekali. Tiba-tiba Acong ngajakin, Nis kita beli minum yuk. Lah kan itu pasti aku terasingkan kayak masa aku gak ikut sih. Bisa dibilang cupu juga gak sih? Iya, mungkin ada itu juga masa sih. Masa 2025 enggak? Ini mah misal ya guys, misal. Ya paling gitu jadi aja itu, sih. Oke. Nah tapi ya guys, pokoknya selama obrolan kita yang baiknya kalian ambil, tapi yang buruknya kalian buang gitu. Jadi intinya kita tetap harus punya cara masing-masing gitu ya untuk bertahan dari pergaulan bebas. Jadi jangan sampai lah kita terbawa arus yang buruk lah. Iya betul, karena emangnya zaman sekarang tuh emang ngeri-ngeri aku ngeliat, apalagi gara-gara sosmed sih. Ya betul, sosial media sangat berpengaruh. Kayak misalkan joget-joget TikTok itu kan laki-laki kayak tahu sendiri lah kayak gimana. Apa salah juga sih kayak ceweknya juga misalkan di TikTok kayak sampai kehitung kayak vulgar gitu. Iya betul. Tapi ini sangat seru ya ngobrolnya, karena aku juga baru mendapatkan narasumber yang ngomongin pergaulan bebas gitu ya. Oke. Tapi karena ini sudah menjelang akhir dari podcast ini, semoga kita bisa bertemu lagi ya di podcast selanjutnya Kang Lintang. Boleh Kak Dinis. Nah, terima kasih guys yang udah nonton. Jangan lupa kalian
komen, dan juga like. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Dah.